Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lili Susaini dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Dr. Asep Sudarsyah MPD. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan membahas mengenai keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pendidikan. Nah, tentu saja kan seorang pemimpin pendidikan ini harus memiliki keterampilan-keterampilan dalam memimpin guna mendukung dan menunjang dirinya dalam memimpin. Lantas, apa saja sih keterampilan-keterampilan yang dimaksud? Yuk kita simak video berikut ini. Nah, jadi teman-teman, seorang pemimpin itu harus memiliki sebuah keterampilan-keterampilan kepemimpinan yang mana nantinya dapat menunjang dia dalam memimpin dengan baik, juga dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya keterampilan-keterampilan itu. Pertama, ada keterampilan dalam memimpin. Nah, seperti yang disebutkan tadi bahwasanya pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan dan memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Nah, lantas apa saja sih keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin itu? Nah, yang pertama ada menyusun rencana bersama. Yang kedua, mengajak anggota untuk ikut berpartisipasi aktif. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada anggota kelompok yang mengalami kesusahan. Yang keempat, bersama-sama dalam membuat keputusan. Dan yang kelima, mengembangkan working within the group atau bekerja di dalam kelompok. Dan yang terakhir adalah membagi dan menyerahkan tanggung jawab. Kedua, ada keterampilan dalam hubungan insani atau hubungan antar manusia. Nah, hubungan ini meliputi dua hal. Yang pertama, ada hubungan fungsional atau hubungan karena tugas resmi. Dan yang kedua, ada hubungan pribadi atau hubungan yang tidak didasarkan atas tugas resmi atau pekerjaan, tetapi lebih bersifat kekeluargaan. Ketiga, ada keterampilan dalam proses kelompok. Nah, jadi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan bukan hanya karena keberhasilan seorang pemimpin saja, tetapi akibat dari upaya kolektif yang dilakukan oleh semua anggota organisasi. Nah, yang kedua, inti dari proses kelompok itu adalah hubungan insani dan tanggung jawab bersama. Dan yang terakhir, pemimpin harus menjadi penengah, pendamai, dan moderator, bukan menjadi hakim. Nah, kemudian yang keempat, ada keterampilan dalam administrasi personil. Nah, administrasi personil mencakup segala usaha untuk menggunakan keahlian dan kesanggupan yang dimiliki oleh petugas-petugas secara efektif dan efisien. Yang kedua, kegiatan administrasi personil meliputi seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan, bimbingan, dan pengembangan, serta kesejahteraan. Kemudian yang terakhir ada keterampilan dalam menilai. Penilaian atau evaluasi ialah suatu usaha untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan sudah dapat dilaksanakan atau sampai di mana suatu tujuan sudah dicapai. Yang menjadi penilaian biasanya adalah hasil kerja, cara kerja, dan orang yang mengerjakannya. Nah, dalam melakukan evaluasi juga tentunya seorang pemimpin ini harus tahu teknik dan prosedur evaluasi yang benar. Nah, hal itu meliputi yang pertama, menentukan tujuan penilaian, yang kedua, menetapkan norma atau ukuran yang dinilai, yang ketiga, mengumpulkan data-data yang dapat diolah menurut kriteria yang ditentukan, yang keempat, ada mengolah data, dan yang terakhir, menyimpulkan hasil penelitian. Nah, mungkin sekian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.